Oke, halo, ketemu lagi teman-teman di channel Historical. Kali ini saya juga akan mereaksi kembali eh, dari channel Labanze ya, kalau tidak salah. Labanze itu videonya tentang, judulnya adalah, sebentar, Museum Artefak Bahasa Melayu Semuanya Milik Malaysia. Nanti saya tulis di deskripsi ya, untuk channel dan detail videonya. Teman-teman bisa berkunjung ke sana dan cek sendiri. Ya, kali ini saya akan mereaction saja untuk video ini seperti apa. Dan saya belum pernah menonton sebelumnya. Ikuti terus di Historical Reaction. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Kita reaction videonya. Satu bangsa, satu agama, tidak ada bangsa lain kecuali Melayu. Museum dunia Awal-awal ada aja manuskrip Melayu. Frontal, MSS Malay manuskrip terdapat di seluruh museum dunia, termasuk di Amerika, termasuk di Lisbon, termasuk di Belanda, termasuk di Moskow. Semuanya itu. Dan dia heran, siapakah bangsa Melayu? Akhirnya mereka mengatakan orang Malaysia. Tidak mungkin, dia kata. Bangsa ini bangsa yang paling maju ketika itu. Tak mungkin Malaysia yang mundur itu. Dan apabila dia selidiki, menang Malay manuskrip itu ialah merujuk pada orang Melayu yang sekarang ada Malaysia. Pertanyaan kita sebagai bangsa Indonesia hanyalah, apakah benar bangsa Melayu dan bahasa Melayu itu berpusat di Malaysia? Bukannya itu semua hanyalah hasil rekayasa dari profesor-profesor amatir yang... Ya, sebentar teman-teman. Dari awal aja udah kelihatan ya, kayak apa, semuanya itu punya mereka gitu ya. Jadi kesannya itu kayak ngarang banget gitu ya. Menurut teman-teman gimana? Coba di komen di bawah ya, kita berdiskusi ya. Oke, kita lanjutkan. mengkaji hanya berdasarkan kemelayuan di Malaysia saja. Malaysia boleh saja mengkaji sesuai dengan pemahaman mereka, Ya, tapi benar. kita juga punya kajian sendiri atas dasar sebagai bangsa Indonesia, yang bukan hanya dari suku Melayu saja, melainkan termasuk suku-suku lain yang ada di negeri ini. Sebelum suku Melayu berdiri, suku-suku lain juga sudah ada sebelum zaman prasasti, namun suku lain tersebut tidak dominan, namun punya pengaruh yang kuat di Nusantara. Sedangkan kaum Melayu Malaysia sendiri, tergolong ke dalam kaum Melayu yang berintegritas lemah. Kaum Melayu yang tak mampu mengusir penjajah dari tanah sendiri. Bahkan museum-museum yang ada di Belanda dan Rusia, diklaim sebagai milik Malaysia. Inilah fakta sejarah yang tidak bisa diterima oleh akal sehat bangsa Indonesia. Benar. Apalagi soal bahasa Indonesia, yang dianggap bahasa Melayu. Satu bangsa, satu agama, tidak ada bangsa lain kecuali Melayu. Dan bagi pengkaji antropologi, kajian arkeologi, kemasyarakatan, sosiologi, mereka mengkaji bangsa ini bangsa yang sangat istimewa. Saiz yang sangat kecil. Berbanding dengan semua bangsa, dia saiz kecil. Tetapi dari segi kelebihan dalam perusahaan, perkapalan, pertukangan dan sebagainya, dia sangat luar biasa. Seorang profesor daripada Universiti Missouri memberitahu saya, dia melawat seluruh dunia. Dia dapati bahawa seluruh museum dunia ada manuskrip Melayu. MSS Malay manuskrip terdapat di seluruh museum dunia, termasuk di Amerika, termasuk di Lisbon, termasuk di Belanda, termasuk di Moskow. Dan dia heran, siapakah bangsa Melayu? Akhirnya mereka mengatakan orang Malaysia. Tidak mungkin, dia kata. Bangsa ini bangsa yang paling maju ketika itu. Tak mungkin Malaysia yang mundur itu. Dan apabila dia selidiki, menang Malay manuskrip itu ialah merujuk pada orang Melayu yang sekarang ada Malaysia. Dia heran. Dia kata, bangsa kamu, bangsa yang jauh ketika dunia masih belum tamadun, kamu telah ada tulisan yang ditinggalkan sampai sekarang. Manuskrip yang ditulis oleh sebelum Islam lagi, apatah lagi selepas Islam, bertaburan seluruh dunia. Dan kita boleh dapati manuskrip Melayu tersebar di mana-mana saja. Dan barat, tuan-tuan, manuskrip mereka yang paling lama tulisan Shakespeare. Mereka hanya berbangga dengan tulisan Shakespeare yang dihasilkan kurun 17. Kita ada awal, masih kita sudah ada tulisan dalam bentuk artifak
Dalam bentuk ada satu tulisan lota, laut lota, dan yang paling banyak ialah yang terukir darah sebatu, yang mencatatkan bahawa bangsa yang pernah tinggal di Punan dan tinggal di Champa membentuk satu tamadun yang besar. Manusianya kecil. Paling kecil di antara saiz-saiz pelayar-pelayar yang datang ke sini, kita paling kecil. Tetapi paling pintar, kata pengkaji yang lampau. Tuan-tuan yang saya hormati, satu masa kita kuasai laut. Kita lah bangsa yang disebut sebagai bangsa maritim. Kapal-kapal yang dibina menjadi contoh kepada China. Kapal yang terbesar yang dibina adalah kapal Jong. Jong itu ialah bahasa Melayu. 7 Jong masuk Kuala, anjing masih bercawat. Maksudnya ialah Jong itu kalimah Melayu yang asal, yang kemudian digunakan oleh China. China membuat bahtera mereka berpandu kepada Jong Melayu. Satu masa dulu, Laut Champa ialah laut yang kita kawal seluruhnya. Sayang hari ini nama Laut Champa ditukar menjadi Laut Cina Selatan. Sayang sama sekali. Selat Sumatera disebut Selat Melaka sekarang. Orang Indonesia masih sebut Selat Melaka, Selat Sumatera. British apabila mereka datang menguasai kita, dia tukar Selat Sumatera menjadi Selat Melaka. Dan Laut Cina, Laut Champa telah bertukar menjadi Laut Cina Selatan sekarang. Sejarah yang terdapat dalam nama ini masih kita dapat saksikan dalam sejarah yang lampau. Kita lihat ketika kita berada di Champa, nama-nama seperti Amarawati, Indrapura, Wijaya, Kautara, Panduranga, itulah kota-kota Melayu yang sangat terkenal di dunia. Tetapi sayang, kita membina tamadun 1000 tahun, akhirnya kita kalah. Bumi kita menjadi milik orang lain, menjadi milik Vietnam sekarang. Tuan-tuan, kalau pergi ke Vietnam, jangan sebut Champa sama sekali. Sebab apabila kita sebut Champa di Vietnam, kita mungkin ditangkap. Sebab mereka ingin putuskan sejarah Vietnam dengan Champa. Dan bagaimanakah kita tersebar ke alam Melayu dan membentuk satu tamadun daripada kekalahan kita. Bangsa Melayu adalah bangsa yang kalah. Bukan kerana tidak kekuatan dalam logistik peperangan, tetapi ada pengkhianat dalam perjuangan. Sejarah yang ditunjukkan ketika Champa, musuh petualang bekerja dengan musuh untuk mengalahkan tentera mereka sendiri. Dan kalau kita pergi ke Vietnam hari ini, kita lihat ladang ataupun sawah padi yang luas, itu kita yang bina, moyang kita yang buka ladang padi ataupun sawah padi. Dan hari ini tinggal kenangan. Ngarang banget ini. Tuan-tuan melawat Vietnam, menyaksikan sawah padi yang terbetul luas. Inilah yang diusahakan oleh orang Melayu. Moyang kita yang kita lari sebagai orang kalah. Barangkali kita berkumpul di Kedah yang namanya asal yang kalah. Seorang kawan saya, seorang profesor, pernah sebut Champa dalam tahun 80-an lepas. Dan dia segera dicari oleh polis Vietnam dan segera terpaksa dia lari melalui balik melalui Kamboja sebab dia dicari, sebab sebut Champa. Champa tidak boleh sebut di Vietnam sampai hari ini. Sebab dibimbingi sebagaimana Palestin mempunyai kisah yang dituntut oleh Yahudi, dibimbingi bahawa Vietnam orang Melayu akan tuntut. Tuan-tuan, kita kehilangan bumi satu demi satu. Kita juga hilang satu bumi yang besar bernama Kamboja Desa yang sekarang menjadi Thailand. Dan kita dikalahkan oleh orang teman-teman itu. Thai, Wilayah Thai dia itu. yang juga suku-suku Galuh daripada Mongolia yang sama. Mereka tidak sama dengan Biak, tetapi mereka daripada keluarga yang sama. Dan mereka telah mengalahkan kita di Kamboja Desa. Yang kita membuka Bangkok, kita sebut nama Bangkok tidak lurus. Yang disebut Bangkok. Sekarang orang sebut Bangkok kembali. Bangkok kembali kepada bahasa Melayu asal. Ada. Sayang, kita kalah. Orang Melayu saja kalah satu demi satu. Di Champa kita kalah. Kamboja Desa kita kalah. Kemudian tinggal lagi petani, kita kalah petani. Tinggal Sekakang Kera, kita kalah Singapura. Yang ada adalah sejengkal yang masih dipertahankan untuk turunan ataupun warisan pada bangsa ataupun zuriat kita akan datang. Pertahanlah satu kawasan yang sangat kecil. Tuan-tuan yang saya hormati, satu masa. Ya, seperti itu ya teman-teman. Bisa lihat sendiri nanti teman-teman di
apa di channelnya langsung. Jadi profesor dari Malaysia ini itu mengatakan bahwa semua yang berhubungan dengan Melayu itu ada di mana-mana ya. Manuskrip itu ada di Rusia, di Belanda, dia katakan seperti itu. Jadi dia menganggap mungkin ini opini pribadi ya, dia menganggap itu negara lain itu tidak ada, teman-teman. Jadi dialah yang paling unggul seperti itu. Jadi untuk teman-teman silahkan lihat langsung, nanti saya taruh di deskripsi link videonya. Silahkan teman-teman beropini sendiri. Terima kasih sudah menonton video reaction saya. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Untuk kalau mau yang diskusi silahkan di komen. Terima kasih, bye bye.